Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our group. Yeay. Pengertian mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada nukleotida dan yang membawa pesan suatu gen tertentu. Mutasi gen disebut juga mutasi titik yang merupakan perubahan kimia antara satu dan dua beberapa pasangan basa dalam gen tertentu. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida, perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi disebut mutan. Mutasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sel yang mengalami mutasi. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, mutasi dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik ialah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh, seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan pengikat, jaringan penunjang, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang aktif membelah, maka akan terjadi keabnormalan ketika lahir, seperti dalam embrio. Namun sebaliknya, jika mutasi somatik terjadi pada sel dewasa seperti jaringan epitel, maka akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Mutasi somatik tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya, mutasi gametik. Mutasi gametik ialah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar mengakibatkan sel gamet mati. Namun, jika perubahan genetik tidak begitu besar, maka sel gamet dapat melakukan pembuahan. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Macam mutasi berdasarkan penyebabnya ada 2. Yang pertama ada mutasi alami atau spontan, dan yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini dipengaruhi oleh beberapa mutagen, yaitu radiasi sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar radioaktif alami, ionisasi interval, dan juga makanan yang terpapar sinar radioaktif. Hasil mutasi ini biasanya bersifat letal, resesif, dan juga steril. Mutasi ini mengakibatkan kelainan pada individu dan juga variasi pada populasi. Mutasi ini terjadi secara kebetulan dan lambat, tetapi juga bisa terjadi secara pasti. Yang kedua ada mutasi induksi atau buatan. Mutasi ini terjadi karena usaha manusia. Mutasi ini terjadi karena ada 2 mutagen, yaitu mutagen fisika dan mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia yaitu kolkisin, asam nitrat, senyawa alkil, dan gas metan. Contoh dari mutagen fisika yaitu radiasi sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar neutron, dan sinar elektron. Radiasi sinar X menyebabkan kerusakan materi genetis karena menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini mengubah DNA, basa-basa nitrogen dalam DNA, sehingga tidak dapat terbaca oleh DNA polimerisasi dan memutus ikatan antara gula dan juga fosfat yang mengakibatkan abnormalisasi kromosom. Yang ketiga, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya mutasi, mutasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi 2 kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida pada molekul gen, yaitu sebagai berikut. 1. Delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan 1 atau lebih basa nitrogen dalam suatu gen.
Sementara itu, insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Delesi dan insersi memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein. Selama masa translasi, mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, sehingga dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, atau biasa disebut dengan frame shift mutations. 2. Substitusi atau penggantian basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen adalah penggantian satu nukleotida dan pasangannya dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida yang lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi dan transversi. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lainnya dapat merubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang telah dikode. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Peristiwa ini disebut sebagai mutasi diam atau silent mutation. Selain itu, substitusi basa nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misalnya pada sisi aktif suatu enzim. Perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu, sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Peristiwa ini disebut sebagai mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi gen juga dapat mengubah satu kodon untuk mesintesis suatu asam amino menjadi kodon stop, atau biasa disebut dengan mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Mutasi ini biasanya sebagai akibat dari kesalahan saat meiosis. Mutasi ini disebut juga dengan aversi. Aversi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aversi karena perubahan struktur kromosom dan aversi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama yaitu aversi karena perubahan struktur kromosom. Aversi ini biasanya terjadi akibat dari penggunaan sinar radiasi yang berkekuatan tinggi, misalnya sinar UV, sinar X, atau radiasi ionisasi. Bagian kromosom akan patah bila terkena sinar ini. Bagian yang patah tidak akan memiliki telomer, sehingga akan mudah bergabung dengan kromosom lain. Ketika satu kromosom sudah bergabung dengan kromosom lain, itu akan menyebabkan banyak perubahan pada genetika kromosom, sehingga akan menyebabkan kelainan pada individu. Mekanisme perubahan kromosom ada 4. Yang pertama ada delesi dan duplikasi, kedua ada inversi, ketiga ada translokasi, keempat ada katenasi. Yang pertama yaitu delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi akibat kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara itu duplikasi dapat terjadi akibat penambahan gen dari kromosom homolog. Delesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal merupakan delesi yang terjadi akibat kromosom patah di ujung mengakibatkan telomer hilang. Yang kedua yaitu delesi interkalar, yaitu delesi yang terjadi di bagian tengah sehingga menyebabkan bagian tengah kromosom hilang. Yang kedua ada inversi. Inversi merupakan patahnya kromosom di dua tempat yang disertai dengan penyisipan kembali gen-gen kromosom dengan urutan terbalik. Inversi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris merupakan patahnya kromosom di dua bagian di satu lengan yang sama, sedangkan inversi perisentris patahnya kromosom di dua bagian di lengan yang berbeda dan sentromer terletak di antara dua patahan. Peristiwa inversi ini tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu ada translokasi. Translokasi yaitu peristiwa pindahnya potongan kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Peristiwa ini dapat menyebabkan kanker dan kemandulan. Dan yang terakhir ada katenasi. Katenasi dapat terjadi karena ujung kromosom berdekatan dengan kromosom homolog lainnya sehingga dapat membentuk suatu lingkaran. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Pada dasarnya jumlah kromosom dalam tubuh manusia dalam keadaan normal itu stabil.
Tetapi stabil itu dapat berubah karena adanya kelainan, misalnya non-disjunction atau gagal berpisah, atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Macam perubahan jumlah kromosom yang mengakibatkan mutasi ada dua, yaitu aneuploidi dan aneosomi. Aneuploidi adalah suatu kondisi di mana jumlah kromosom yang ada dalam tubuh individu itu salah, misalnya 45 atau 47, yang normalnya yaitu 46. Dan yang kedua ada aneosomi. Aneosomi dapat terjadi karena adanya perubahan jumlah kromosom karena anafaselet atau tidak menempelnya benang-benang kromatin ke spindle, dan non-disjunction. Kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Hemoglobin pada penderita sickle cell anemia mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Hemoglobin pada manusia umumnya dikenal sebagai hemoglobin A dengan gen Hb-A, namun hemoglobin pada penderita sickle cell anemia dikenal sebagai hemoglobin S dengan gen Hb-S. Molekul DNA mengalami mutasi berupa penggantian basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengode asam amino valin. Akibat mutasi kromosom, 1 sindrom Turner, 2 sindrom Down, 3 sindrom Edwards, trisomi 18. Kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Pada umumnya, mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contoh mutasi tersebut terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Dampak menguntungkan: 1. Mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. 2. Penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.